Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Pembahasan kita memasuki pembahasan ke-19, yaitu tugas memberitakan kerajaan Allah. Tahukah saudara, sesuatu yang membahagiakan kalau ada di dalam diri kita, kita ingin bagikan pada orang lain. Kita gak usah bicara yang rumit-rumit. Kita bicara onde-onde. Tiba-tiba saudara ngomong sama teman saudara. Teman saudara bilang gini, aduh gue suka banget makan onde-onde. Apa yang saudara buat? Saudara bilang, lu kasih alamat ke gue. Gue kirimin onde-onde yang rasanya itu mata ngadep ke belakang kalau makan. Pertanyaan saya, saudara dapat untung gak dengan mengirimkan onde-onde ke teman saudara? Saudara dapat keuntungan tertentu gak? Malah rugi. Kenapa rugi? Saudara mesti beli onde-ondenya. Saudara mesti pesan apa? Gojek, Gosen, apa GoFood? Nah, saudara mesti pesan Gosen lagi, kirim ke alamatnya. Iya kan? Tetapi pertanyaan saya, saudara mengerjakannya dengan stres gak? Saudara mengerjakannya dengan jengkel gak? Saudara mengerjakannya dengan sukacita. Kenapa saudara mengerjakan dengan sukacita? Karena kebahagiaan saudara adalah melihat orang lain juga bahagia dengan kebahagiaan saudara. Amin. Itu hanya onde. Jadi kalau kita memberitakan Injil bukan untuk kristenisasi. Intinya saudara nggak ada niat apa-apa. Intinya hanyalah apa yang nyaman, indah, dahsyat, memuaskan. Saudara ingin orang lain untuk juga turut menikmatinya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk menyadari kerajaan Allah yang ada dalam diri kita, ingin kita bagikan pada orang lain. Kenapa? Karena kita mengerti dunia ini keras, dunia ini kejam, dunia ini membelenggu, dunia ini menyakitkan. Tapi kerajaan Allah di dalam diri saya memungkinkan saya mengalami kemenangan, lawatan, kasih, kedahsyatan dan kelegaan dari Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari hari ini. Orang kalau ada Roh Kudus dalam dirinya, maka Roh Kudus akan mendorong kita untuk mengabarkan kerajaan Allah yang di dalam diri kita. Amin. Lihat Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 6. Di bawah judul perikop Yesus mengutus ke-12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu apa? Memberikan tenaga dan kuasa, memberikan Roh Kudus kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit. Nah, ini yang saya mau bilang sama saudara. Yesus bilang, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya, kekristenan tanpa kuasa Roh Kudus adalah kekristenan sebagai yatim piatu. Akan merasa jenuh, akan merasa sendiri, akan merasa tidak ada yang peduli, akan merasa saya nggak punya siapa-siapa. Makanya selalu saya bilang, yang paling mengerikan buat kita bukan setan, sebab setan di bawah telapak kaki orang percaya. Yang paling mengerikan buat gereja bukanlah teroris. Yang paling mengerikan buat gereja adalah orang yang terlibat dalam pelayanan tapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang kayak gini yang gampang nyerah. Yang kayak gini yang gampang ngambek. Yang kayak gini yang gampang kecewa. Yang kayak gini akhirnya yang suka mundur dan ngomongin pendeta, ngomongin gereja, akhirnya mengadu domba satu sama lainnya karena di dalam dirinya ada tekanan, ada kepahitan, ada kekecewaan. Makanya selalu saya bilang, orang melayani tanpa kuasa Roh Kudus saya beri nama orang nekat. Orang melayani tanpa kuasa Roh Kudus saya beri nama orang apa? Nekat.
memasuki pelayanan berarti memasuki dunia peperangan. Pertanyaan saya, iblis suka nggak saudara pelayanan? Iblis seneng nggak saudara melayani Tuhan? Iblis seneng nggak saudara melayani Tuhan? Loh, mantannya tiba-tiba nyerang dia, marah dong dia. Kita semua tadinya mantan kegelapan. Waktu kita bertobat kita tinggalkan Yesus, tapi tahukah saudara, kita tinggalkan setan. Tapi tahukah saudara, setan masih kangen sama saudara. Kira-kira iblis rela nggak saudara meninggalkan dia? Adik-adik muda, kira-kira setan rela nggak kau meninggalkan dia? Mantan terindah ninggalin gua. Iblis masih kangen. Selama kau di gereja cuma duduk-duduk, it's still okay. Tapi waktu lo mulai melayani, menangkan jiwa, iblis bilang mantan gua gemesin banget, bikin gua tambah kangen aja. The devil will do anything and will use anyone. Iblis mau pakai apa saja dan siapa saja tujuannya untuk membuat engkau berhenti melayani Tuhan. Tapi hari ini saya mau bilang, Roh Kudus memberi api buat kita untuk tambah bersemangat melayani Tuhan, memenangkan jiwa dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, karena itu apa yang terjadi. Yesus mengerti. Yesus nggak bisa mengutus mereka sebelum memberikan apa, tenaga dan kuasa. Because Jesus knows. Yesus tahu bukan ada peperangan yang menyakitkan. Ada hambatan-hambatan, kepahitan-kepahitan yang setan mau buat. Makanya Alkitab bilang, orang yang baru bertobat jangan melayani. Jangan tanya sama saya berapa lama dia harus bertobat. Yang pertama dia harus belajar dulu. God is not interested of him. Tuhan tidak tertarik dengan kemampuannya, kehebatannya, kebisaannya, kesanggupannya. Tapi Tuhan tertarik dengan penyerahan dan kepasrahannya. Itu dulu yang dia harus belajar. Dan yang dia kedua harus tahu, bahwa enter a ministry is enter war, enter a battle. Masuk dalam pelayanan berarti masuk dalam peperangan. You are target of the devil. Engkau menjadi targetnya setan. Tapi yang ketiga, kita harus belajar bahwa melayani Tuhan artinya membiarkan Tuhan yang mengambil alih segalanya dalam hidup kita. Dia yang berperang ganti kita dan dia yang memberi kemenangan yang gilang gemilang. Sehingga orang yang melayani tidak pernah merasa berjasa. Tapi orang yang melayani juga tidak pernah perlu merasa putus asa. Karena dia tahu Tuhan yang ada di dalamnya akan menuntun dia dari kemenangan lepas pada kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena apa yang terjadi di sini? Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan apa? Tenaga dan kuasa. Tidak mungkin orang dikirim ke peperangan hanya modalnya sikat gigi. Orang dikirim ke dalam peperangan modalnya apa? Sikat gigi, senjata. Makanya sebelum Yesus utus, Yesus memberi apa? Tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai apa? Setan-setan, karena ini penyebab semuanya, tapi juga untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Setelah dia berikan tenaga, dia berikan kuasa, baru ia mengutus mereka. Untuk apa? Memberitakan kerajaan Allah dan untuk apa? Menyembuhkan orang. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama kita ucapkan secara profetik. Saya diutus Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Sama-sama bilang, saya diutus Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik di website saudara, saya diutus Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Saya mau setiap saudara mengerti, you are not just only a Christian. Saya harap saudara mengerti, saudara bukan hanya orang Kristen. Tapi saya harap saudara mengerti, saudara diutus Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah. Because the kingdom of God inside of you. Amin.
Kalau sekedar saudara Kristen ada tantangan, kau bisa murtad. Kalau sekedar kau orang Kristen ada kepahitan, kau bisa keluar dari gereja. Tapi kalau kerajaan Allah dalam hidupmu, apapun yang terjadi, the kingdom of God reveal in you, akan dinyatakan di dalam diri saudara. Amin. Karena itu dia beri tenaga dan kuasa. Dia berikan urapan Roh Kudus. Dan setelah itu dia utus kita to share, untuk berbagi kerajaan Allah yang di dalam diri kita. Boleh terpancar bagi orang dimanapun Tuhan tempatkan kita. Sama-sama bilang, saya diutus untuk membagikan kerajaan Allah. Saya mau setiap saudara tertanam dalam roh dan jiwa saudara. Sehingga saudara gak bisa pisahkan, oh hari Minggu saya ke gereja, hari Senin sampai hari Jumat saya bekerja dalam keseharian saya. Pekerjaan hanyalah alasan Tuhan untuk menjadikan saudara alat dalam tangannya. Setiap orang diberikan tempatnya masing-masing. Tapi dimanapun dia ada, dia pancarkan kerajaan Allah dalam kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Waduh. Ini kalau orang gak punya pemahaman yang benar, ngejelasin ayat ini tambah bingung. Bayangkan Yesus utus mereka, lalu Yesus bilang jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Kalau kita kritis sedikit, kita tanya, makan dari mana dong? Jawabannya apa? Dari orang kan? Tinggalnya di mana? Di rumah orang kan? Bajunya dari mana? Dikasih orang kan? Berarti kesimpulan dari orang-orang manusia kardus itu akan berkata, berarti orang yang pelayanan itu harus berharap pada manusia. Najis. Najis tingkat dewa, saudara-saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang, Alkitab adalah buku tentang kebaikan Tuhan. Yang bisa menjelaskan Alkitab bukanlah orang yang pintar, tapi yang bisa menjelaskan Alkitab orang yang merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Yang saja katakan amin. Setelah mengalami kebaikan Tuhan, setelah mengalami kebaikan Tuhan, saudara pun bisa menjelaskan. Karena saudara mengalami apa? Kebaikan Tuhan. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ayat 4 lebih bingung lagi. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Enak tuh orang sama lu. Iya kan, kalau kita salah mengerti kan jadi bingung. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, kebaskan debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Ayat 3, ayat 4, ayat 5. Kalau ditafsirkan oleh orang-orang yang hatinya busuk, orang-orang yang tidak mengerti firman, maka terasa menyebalkan dan menjengkelkan menjadi hamba Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, ayat 3, ayat 4, ayat 5 menjelaskan satu kata. Karakter. Menjelaskan apa? Karakter. Orang kalau karakternya baik, ada dimanapun semua pintu terbuka. Bu, suami ibu karakter baik bu? Kalau suami ibu karakter baik bu, ibu buat apapun gak pernah ngerasa capek. Tanpa disuruh ibu dengan senang hati mengerjakan. Yang gila, laki gue baik banget. Aduh, kadang-kadang gue mikir, itu manusia apa malaikat, baiknya minta ampun. Dia gak usah minta bu. Ibu siapkan segala-galanya karena ibu bersyukur punya laki yang gila baiknya minta ampun. Tapi kalau laki ibu bu, kayak setan alas bu, kayak jin tomang yang gak jelas bu.
Dia minta ambilin kopi aja, Bu. Kita nggak mau taruh gula, Bu. Kita mau taruh racun tikus, Bu. Maksud saya adalah, kalau karakter kita baik, dimanapun ditempatkan kita nggak mungkin susah. Setelah ketemu siapapun semua tersenyum kepadamu. Tapi kalau karaktermu buruk, boro-boro orang menerima Injil, ngelihat engkau aja udah terkapar. Biar mampus tuh orang, biar mampus tuh orang. Itulah karya Roh Kudus. Ada dua karya keistimewaan Roh Kudus. Yang pertama, dia dorong kita untuk mengabarkan kerajaan Allah. Dan yang kedua, dia ubah karakter kita. Supaya makin hari makin memancarkan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya tidak bilang orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi orang yang sempurna. Tapi yang saya percaya, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus makin hari makin lebih baik. Bilang sama sebelah saudara, sabar ya sama saya, Tuhan belum selesai. Bu, sabar sama suamimu, Tuhan belum selesai. Tapi kayaknya tambah parah nih pendeta. Pak, sabar sama istrimu, Tuhan belum selesai. Adik-adik muda, sabar sama orang tuamu, sabar sama orang sekitarmu, Tuhan belum selesai. Sementara Tuhan belum selesai dengan mereka, Tuhan sedang menyempurnakan engkau. Supaya makin hari hidupmu makin memancarkan kuasa Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi ayat 3, ayat 4, ayat 5 bicara tentang apa? Karakter. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Dengan lain kata, mereka taat. Mereka tidak berbantah. Mereka tidak berargumentasi. Mereka taat. Satu ayat penting selanjutnya. Kisah Rasul 5 ayat 42. Dan setiap hari. Apa saudara? Sama-sama bilang setiap hari. Sama-sama bilang setiap hari. Sama-sama bilang setiap hari. Artinya memberitakan kerajaan Allah is not just only a job for them. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya tugas, tapi kehidupan buat mereka. Amin. Karena orang sekarang sebentar-bentar, aduh gue butuh healing nih, gue butuh healing nih, gue butuh healing nih. Ya kan gak bisa pendeta, kita cuma ngalah terus, kita sabar terus, kita melayani terus. Lama-lama habis juga. Loh, tergantung sumbernya. Lampu ini akan mati kalau listriknya mati. Handphone saudara akan mati bukan karena handphonenya rusak, tapi karena baterainya habis. Lampu ini kalau mati bukan karena lampunya rusak, tapi karena listriknya mati. Dan ini yang saya mau bilang sama saudara. Kenapa orang kadang-kala lelah? Aduh pendeta, saya udah doa 12 tahun buat suami saya, tapi dia belum bertobat capek, saya nyerah. Saya pelayanan terus dikritik, diserang, disakiti, dikecewakan. Aduh pendeta, saya nyerah lah, udah 13 tahun gak ada kemajuan-kemajuannya aja. Bukan karena badainya, tapi karena alirannya mati. Kenapa kita butuh jamahan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan mengalir terus, membuat kita selalu merasa diperbaiki, dipulihkan, disegarkan di dalam kuasa kemuliaan yang sudah katakan amin. Ayat ini bilang, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan apa? Tidak bisa tidak mereka memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah the Messiah, Yesus yang adalah Mesias, Yesus yang diurapi, Yesus yang adalah Kristus. Lanjut selanjutnya, saya simpulkan begini. Berarti keistimewaan terutama dari pencurahan Roh Kudus adalah semangat untuk memberitakan Injil. Ada orang-orang yang berkata, orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti berbicara bahasa roh.
Ada orang-orang yang berkata, orang-orang dipenuhi Roh Kudus tidak selamanya berbicara bahasa roh. Saya tidak mau memperuncing perdebatan itu. Karena saya lihat lama-lama khotbah menjadi sadis. Ada orang-orang yang berbicara, itu yang berbicara bahasa roh sesat dari setan. Sebagian bilang, tapi saya ada di penyembahan bahasa roh, saya rasa sukacita, bahkan ada yang disembuhkan dari setan. Setan bilang, oh iya, kok bisa bahasa roh juga ya? Padahal kita bicara banyak tentang bahasa roh. Saya tidak mau masuk dalam perdebatan yang gak jelas itu. Tapi yang saya tahu, yang saya pasti yakini, orang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti ada dorongan untuk memberitakan Injil. Mau dia berbahasa rohkah, dia mau tidak berbahasa rohkah. Tapi kalau orang sudah dipenuhi Roh Kudus tidak ada semangat untuk memberitakan Injil, saya gak yakin. Karena Alkitab bilang kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu menerima kuasa. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sama-sama bilang sama saya, Roh Kudus menggerakkan kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Jelas sampai di sini? Nah, saya coba catat di sini. Yang pertama, untuk memberitakan Injil dengan benar. Bukan memberitakan Injil untuk sensasi, bukan memberitakan Injil untuk dirinya, bukan memberitakan Injil untuk mendapat kehidupan, tetapi memberitakan Injil dengan benar. Memberitakan Injil dengan benar yang pertama meninggikan Yesus. Yang kedua membuat orang meninggalkan dosa. Yang ketiga membuat orang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang keempat membuat orang hidupnya penuh dengan kasih. Amin. Injil bukan untuk saling mementung dan saling menyerang. Injil bukan untuk saling menghancurkan dan memberitahu siapa yang lebih baik. Tapi Injil adalah sarana untuk mengingatkan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berita tentang agama bahwa semua agama itu baik. Tapi berita tentang Injil adalah di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, Roh Kudus mendorong kita untuk memberitakan Injil dengan kasih. Dengan apa? Dengan kasih. Kenapa kita berdoa untuk orang sakit? Karena kita gak tahan lihat orang diikat dengan sakit penyakit. Kadang-kadang saya suka dengar khotbah-khotbah yang sadis. Sambil bilang pendeta-pendeta yang berdoa buat orang sakit, pendeta-pendeta mata duitan, ayah mama darah Yesus, aduh. Orang-orang yang ngomong begitu biasa kebanyakan di kota dan tidak pernah ke daerah. Kalau sudah pernah ke daerah, bahkan sampai terpencil, sudah tahu orang miskin di dalam sakit. Ada dua hal yang tidak boleh dimiliki oleh orang miskin. Satu sakit, dua mati. Betul? Orang kalau miskin di dalam sakit, kau pikir sakit murah kah? Saya hormat dokter, karena mereka orang-orang hebat. Tapi yang saya mau bilang, jangan salahkan kami kalau kami berdoa buat orang sakit. Kita percaya Tuhan bisa pakai dokter, kita percaya Tuhan bisa pakai obat. Tapi kita juga percaya Tuhan bisa tanpa dokter, tanpa obat. If you don't have anything, kalau sudah nggak punya sesuatu untuk bayar dokter, you better trust God. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Kristus, kamu yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat. Kenapa kita usir setan? Karena kita nggak tahan lihat orang menderita. Saya berdoa, setiap kita terdorong untuk memberitakan Injil, bukan supaya orang Kristen tambah banyak, tapi karena kita gak tahan lihat orang menuju ke neraka. Sementara kita percaya bahwa di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Orang gak mau percaya, please monggo silahkan, but at least we do our best. Amin. Iya kan? Karena kalau saya sudah melakukan yang terbaik, orang menolaknya itu haknya masing-masing.
Tapi yang saya tahu, dia Tuhan yang menyembuhkan, dia Tuhan yang memerdekakan, dia Tuhan yang menyelamatkan, dia Tuhan yang memberi kepastian, kemenangan, kekuatan dan sukacita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi semangat untuk memberitakan Injil dengan benar, memberitakan Injil dengan kasih, memberitakan Injil dengan tulus. Dunia ini orang sedang pengen kurus tapi belum tentu tulus. Saya tidak bisa bayangkan kalau ada pendeta yang bisa doain orang supaya jadi kurus, berapa hebat gerejanya akan mengalami kemajuan. Saya hari ini lagi mau berdoa supaya saya dikasih karunia Tuhan, berdoa supaya bisa kurus. Ya tuh. Siapa yang bermasalah maju ke depan. Minimal 10 kilo akan hilang. Saya tumpang tangan. Ini panggung jebol, saudara. Ya, tuh. Banyak orang pengen kurus, belum tentu tuh. Dunia ini penuh orang akal bulus. Bu, suami ibu tulus atau akal bulus, Bu? Kayaknya banyak bulus. Pak, istri bapak tulus atau akal bulus? Ya hanya Tuhan yang tahu lah, pendeta, kita gak boleh saling menghakimi lah. Adik-adik muda, kau harus tulus dan tidak akal bulus. Dunia ini kehilangan orang-orang tulus. Banyak orang punya hidden agenda. Dia berbuat baik dengan tujuan ini. Tapi kita memberitakan Injil dengan tulus. Kita hanya ingin orang mengalami kasih karunia, rahmat dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya, pencurahan Roh Kudus memberikan semangat untuk memberitakan Injil. Yang pertama memberitakan Injil dengan benar, yang kedua dengan kasih, yang ketiga dengan tulus, dan yang keempat dengan berani. Seperti saya bilang, melayani Tuhan adalah masuk dalam peperangan. Melayani Tuhan masuk dalam peperangan. Iblis gak suka lihat engkau jadi berkat. Iblis gak suka engkau memenangkan jiwa. Karena iblis akan pakai siapa saja, iblis akan pakai apa saja, tujuannya hanya untuk membuat engkau kecewa, lemah, dan tidak melanjutkan perintah pekabaran Injil Kristus. Karena itu, anak Tuhan harus memberitakan Injil dengan berani. Setelah pelajari dalam Alkitab, orang-orang yang memberitakan Injil harus lewati tekanan. Tetapi Alkitab bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang menakut-takutan, tapi kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya tidak boleh takut. Tuhan yang pegang tangan saya. Dan selanjutnya, kita harus memberitakan Injil dengan kuasa. Karena Injil bukan hanya omon-omon. Murid-murid Yesus menjelaskan, orang-orang Farisi mengajar dengan kata-kata indah, tapi Yesus mengajar dengan kuasa. Dunia akhir zaman, dunia yang penuh dengan konsep. Tapi anak-anak Tuhan berjalan dengan kuasa. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kuasa. Makanya Alkitab bilang, doa orang benar besar kuasanya. Setiap saudara yang di rumah ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada kuasa. Itu sebab Yesus beri tenaga dan kuasa, supaya setiap saudara melangkah dimanapun, kuasa Allah menyertai saudara. Saudara bukan hanya orang beragama, tapi saya berdoa supaya saudara menjadi orang-orang yang cinta Tuhan, dipenuhi dengan roh Allah. Dan kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, saya pelajari bahwa salah satu yang penting dalam penyertaan Roh Kudus dan hubungan dalam kesuksesan pekabaran Injil adalah pembentukan karakter. Banyak pekabaran Injil bermasalah bukan karena setannya, bukan karena badainya, bukan karena kesulitannya, tapi karena soal karakter. Saya simpulkan secara cepat. Ada 7 karakter penghambat pekabaran Injil. Yang pertama, karakter kekanak-kanakan. Karakter kekanak-kanakan ini
Mosok penting, mosok jago, mosok hebat, mosok luar biasa. Kan kalau anak-anak itu kan senangnya menonjol. Gue bilangin bapak gue loh, bapak gue polwan. Ih. Najis. Jangan macam-macam Ngana. Ngana tahu tapi papa. Ngana tahu tuh laut mati tapi papa jadi bunuh. Coba. Orang kalau dalam pelayanan mau menonjol sendiri, mau kelihatan hebat. Saya beri nama. Dia punya karakter jelek. Orang yang kekanak-kanakan akan bermasalah di keluarga. Orang yang kekanak-kanakan akan bermasalah di kehidupan. Orang-orang yang kekanak-kanakan akan bermasalah dalam pelayanan. Tapi yang Tuhan cari, orang-orang yang tetap dewasa dan sadar. Kalau aku boleh ada sebagaimana aku ada. Karena anugerahnya yang besar dan dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan. Yang kedua, karakter yang menjadi penghambat perkabaran Injil adalah karakter manipulatif. Orang manipulatif cenderung menjadi orang-orang yang munafik. Karena dia menutupi sesuatu hanya dengan kepentingan sendiri. Anak-anak Tuhan harus jujur. Sama-sama bilang saya harus jujur. Kita bukan orang-orang sempurna. Kita orang-orang yang masih berjuang, tapi jangan manipulatif. Orang manipulatif hanya mencari keuntungan diri sendiri. Yang ketiga, karakter penghambat perkabaran Injil. Karakter yang egois dan sombong. Pelayan Tuhan menyadari semua berasal dari Tuhan. Amin. Sama-sama bilang semua berasal dari Tuhan. Orang egois dan sombong akan direndahkan Tuhan. Tapi orang-orang yang menyadari semua anugerah Tuhan justru akan diangkat Tuhan dan dipakai Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, jangan egois. Bilang sama sebelah saudara, lu juga ngaca, lu juga jangan sombong. Bilang. Ketika orang itu egois dan sombong, itulah yang menjadi penghambat. Orang bilang, waduh, Yesus mah luar biasa, tapi dia egoisnya, dia sombongnya. Tapi ketika kita hidup dengan kerendahan hati, di situ berkat Tuhan akan dinyatakan, dicurahkan luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, karakter penghambat perkabaran Injil adalah karakter pemaksaan kehendak. Hidup yang memaksakan kehendak selalu adalah hidup yang menyebalkan. Ada banyak-banyak orang kenapa kecewa di pelayanan. Ada banyak-banyak orang kenapa gak bisa maju di dalam ladang Tuhan. Karena ujung-ujungnya dia mau paksakan apa yang dia mau. Yang saya mau tidak harus terjadi. Tapi yang Tuhan mau akan mengarahkan saya pada kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kelima, karakter penghambat perkabaran Injil adalah karakter pemberontak. Orang kalau memaksakan kehendak, ujung-ujungnya berontak. Pak, iblis selalu mau memberikan alasan buat kita wajar untuk berontak. Bu, iblis mau kita berontak pada suami, berontak pada keadaan, berontak sama Tuhan, berontak dalam pelayanan. Kita merasa tidak adil, kita merasa dicurangi, kita merasa disakiti. Tapi Alkitab saya bilang, di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Adik-adik muda jangan berontak. Ya tapi saya diperlakukan tidak adil, itulah kehidupan. Tapi Tuhan saya merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan saya merubah ratapan menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keenam, karakter penghambat perkabaran Injil adalah karakter gila hormat. Orang Manado bilang makan puji. Ada 3 yang tidak boleh kita makan. 1, jangan makan hati. 2, jangan makan teman. 3, jangan makan puji. Gila hormat. Kalau sampai dia nggak dipuji, kalau dia nggak sampai dihormati, waduh. Padahal Alkitab berkata, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kita ada sebagaimana kita ada karena anugerahnya. Kita orang-orang yang berhutang dengan Tuhan. Kita berbuat apapun bukan untuk supaya dipuji dan dihormati. Tapi kita buat apapun agar kerajaan Allah diluaskan, nama Yesus dipermuliakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan.
Jadi ada 7 karakter penghambat pekabaran Injil yang saya percaya adalah ketika Roh Kudus dicurahkan. Makanya ketika kita merayakan Pentakosta ada 2 hal besar yang kita akan rayakan. 1, api untuk selalu mengabarkan kerajaan Allah. Dan yang kedua, proses untuk kita memiliki karakter warga kerajaan Allah. Adapun karakter penghambat pekabaran Injil, karakter kekanak-kanakan. Bu, Pak, buang kekanak-kanakan. 2, karakter manipulatif, buang. 3, karakter egois dan sombong, buang. 4, karakter pemaksaan kehendak, buang. 5, karakter seorang pemberontak, buang. 6, karakter gila hormat. 7, karakter iri dan dengki. Dia melihat apapun sebagai ancaman. Pada anak Tuhan modalnya 2, belajar dan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, belajar dan bersyukur. Kita lihat ada orang lain lebih hebat dari kita, belajar. Bersyukur. Orang iri dan dengki gak pernah bisa menerima nasihat. Orang iri dan dengki tidak bisa pernah menerima teguran. Dia lihat nasihat dan teguran sebagai ancaman yang menakutkan. Pak, istrimu bisa menerima nasihat? Tanya sendirilah pendeta. Bu, suamimu bisa menerima teguran? Anak-anakmu bisa dinasihati, bisa terima teguran? I am your pastor, saya gembala saudara. Saya mau mengeluarkan fatwa Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center. Orang-orang yang gak bisa ditegur, orang-orang yang gak bisa dinasihati. 1, jangan pacaran. 2, jangan pelayanan. 3, jangan nikah. 4, jangan punya anak. 5, tinggal di hutan bergaul sama monyet. Karena monyet gak mungkin nasihati saudara. Monyet gak mungkin negur saudara. Finding dengan lain kata dia mau bilang sama kita. Teguran itu biasa. Teguran itu bukan karena kau lebih bodoh. Nasihat itu biasa, bukan karena dia lebih pintar. Orang menegur dan menasihati itu hanya supaya bisa saling mengerti dan saling memahami. Kalau kita dengar teguran, dengar nasihat, lalu kita anggap sebagai ancaman, kita lawan, kita nggak mau terima, kita berontak. Pantasnya lu tinggal di hutan, bergaul sama tahu, saudara. Selama kita masih mau bergaul, belajar bisa ditegur, belajar bisa dinasihati. Hidup ini modalnya hanya 2, belajar dan bersyukur. Ada orang lebih hebat, ada orang lebih maju, ada orang lebih sukses, ada orang lebih berhasil. Belajar, lalu bersyukur. Tuhan arahkan kita untuk masuk dalam kehendak-Nya. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus mengurapi kita senantiasa. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah. Oh, Roh Kudus, pulihkanku. Semua sama-sama katakan mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Di hari Pentakosta ini, biarlah Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Roh Kudus terus mendorong kita, menyalakan api untuk kita mengabarkan kerajaan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kadang-kala kita gak pernah tertarik, kita pikir yang penting saya diberkati, yang penting saya ada di gereja. Tapi kita lupa bahwa Tuhan memanggil kita untuk mengabarkan Injil. Tuhan memanggil kita, melengkapi kita dengan kuasa, memberi tenaga dan kuasa, agar kita memberitakan kerajaan Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, aku gak mau diam. Aku sudah banyak diberkati, aku sudah banyak menerima anugerah, aku sudah banyak dipuaskan. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi aku gak mau henti. Aku sudah diberikan tenaga dan kuasa. Aku mau bergantung terus pada kuasa Roh Kudus. Karena aku tahu hidup ini banyak yang menyakitkan. Tapi semua itu adalah bagian dari proses untuk aku makin indah dan dahsyat bagi kerajaannya. Masakan kita jadi orang gak bisa ditegur dan gak bisa dinasehati? Masakan kita jadi orang yang selalu memaksakan kehendak, begitu egois dan kepala batu? Jangan hidup dengan manipulasi, tapi hidup dengan ketulusan. Kita melayani dengan kasih. Kita gak tahan lihat orang menuju neraka. Kita gak tahan lihat orang diikat setan dan kuasa kegelapan. Kita gak tahan lihat orang dibelenggu oleh sakit penyakit. Di dalam dirimu ada kuasa Allah. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara yang ada di gereja, saudara yang ada di rumah, kalau saudara mau didoakan secara khusus, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang ingin didoakan dan taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya doa. Bapa, mengalir Roh Kudus, mengalir kuasa Roh Kudus. Lihat tangan-tangan yang terangkat, lihat hati yang terbuka. Lawat dengan kuasamu. Kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu, kuasa kasih-Mu sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Sehingga mulai hari ini kami terus terdorong untuk memberitakan kerajaan Allah. Kami terdorong untuk terus dipulihkan segala keberadaan kami, sehingga kami memiliki karakter kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu, kasih karunia-Mu terpancar di dalam anugerah-Mu. Saudaraku, biarkan Roh Kudus terus memenuhi hidup saudara. Biarkan Roh Kudus terus mengalir dalam hidup saudara, sehingga saudara terus siap untuk jadi terang bagi kerajaannya. Terima kasih Bapa. Tidak lupa hamba juga doa buat yang sakit, karena di hari Pentakosta ini hamba percaya kesembuhan adalah hak kami sebagai orang percaya. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Mulai terima kuasa kesembuhan. Mulai terima kuasa kesembuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, mengalir kuasa Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir. Segala serangan setan bebas. Segala gangguan mental kejiwaan bebas. Segala trauma-trauma lepas. Segala sakit penyakit bebas dalam nama Yesus. Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan sukacita kami karena Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga, keluarga mereka diberkati. Dan hidup mereka mengandalkan Tuhan senantiasa. Bangsa negara kami Indonesia, selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI,
para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, jaga mereka dalam anugerah-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Sehingga Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Kalau ada kutuk, ada kuasa kegelapan yang membelenggu di bangsa ini, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan bangsa kami. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan kekacauan, rancangan-rancangan adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman, penuhi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami terus memberitakan kerajaan Allah dan karakter kami semakin diperbaharui dalam kemuliaan-Mu, untuk kami dapat mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Kitalah orang-orang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya, puji Tuhan.